Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan Agustus, merupakan momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun sudah lewat 17 Agustus, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan Islam tentang kemerdekaan. Bagaimana Islam memaknai kemerdekaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemerdekaan ini, atau sering juga kita sebut dengan kebebasan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bebas. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ketika kalian lahir, kata Allah SWT, dari perut ibu-ibu kalian, kalian semua bebas. Kalian tidak mengetahui apa-apa, bahkan kalian tidak punya pengetahuan apapun. Lalu kemudian Allah memberikan kebebasan kepada kalian menggunakan mata, telinga, hati untuk menimba ilmu pengetahuan. Kemerdekaan dalam Al-Quran adalah kebebasan mutlak bagi manusia. Makanya dalam banyak kisah ilustrasi yang Allah berikan kepada umat manusia itu, Allah mengilustrasikan ada orang yang memiliki satu tuan, lalu kemudian yang satu lagi memiliki banyak tuan. Ya, siapa yang lebih bebas, yang lebih merdeka, yang punya satu tuan atau banyak tuannya? Tentunya yang satu lebih bebas. Kenapa? Karena yang banyak tuannya itu wahwa kallun ala maulah. Dia terikat dengan tuan-tuannya yang banyak itu. Oleh karenanya sebenarnya akidah monoteisme atau akidah tauhid ini adalah akidah kemerdekaan yang luar biasa. Karena kita hanya tunduk pada satu yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tunduk dengan banyak tuhan-tuhan, tuan-tuan dan sebagainya, sehingga kita menjadi tidak bebas, tidak merdeka dalam masalah ibadah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada kita umat manusia ini. Kalau kita beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebebasan kepada kita untuk meminta kepada Allah, meminta apa saja, tidak perlu melewat perantara dan sebagainya. Kita cukup langsung dengan Allah. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti agama lain. Ini kemerdekaan yang luar biasa dalam masalah ibadah dan masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal beragama, berideologi, Allah juga bebaskan kita memilih ideologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam beragama. Umat Islam tidak boleh memaksa umat lain untuk beragama Islam. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak dan batil itu sudah jelas. Yang benar dan yang salah itu sudah jelas. Yang dapat petunjuk dan kesesatan itu sudah jelas. Sehingga tidak ada paksaan dalam agama. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah, ada marhalah Makkiyah, yang kemudian memang berbeda dengan marhalah Madaniyah. Ketika marhalah Makkiyah, apa kata Allah SWT? Lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad, engkau tidak diutus untuk memaksa menjajah mereka. Lasta alaihim bimusaitir, fadzakir innama anta mudzakir. Justru engkau, wahai Muhammad, sekedar menyampaikan. Tugasmu adalah menyampaikan risalah. Kalau mereka sadar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak sadar, alhamdulillah. Fahadainahu najdain, kata Allah. Kami sudah tunjukkan dua jalan, jalan keimanan dan jalan kekafiran. Manusia ini diberi kemerdekaan untuk memilih jalan yang mana yang mereka tempuh.
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau dia mau beriman silakan, mau kafir silakan. Inilah kemerdekaan dan kebebasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Tetapi dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan itu diikat oleh dua hal. Yang pertama, kita diikat oleh nilai-nilai akhlak. Ya. Nilai-nilai akhlak, moralitas. Ya, kalau itu pantas secara moral, secara nilai-nilai baik Al-Quran maupun Sunnah, silakan. Kalau tidak pantas, jangan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza zahabal haya, faf'alu ma syi'tum." Kalau sudah tidak punya malu ini akhlak, moralitas. Kalau sudah tidak punya malu, silakan lakukan apa saja. Jadi, kebebasan kita diikat oleh akhlak, budi pekerti. Yang kedua, kebebasan diikat oleh pertanggungjawaban kita di akhirat. Subhanallah. Kita akan mempertanggungjawabkan semua kebebasan, perilaku kita, kegiatan kita, aktivitas kita, sepak terjang kita di dunia ini, di akhirat nanti. Makanya kata Allah, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan kepada umat Muhammad, bekerjalah kalian, beraktivitaslah, beramal soleh. Sesungguhnya amal soleh kalian akan dilihat. Amal soleh, amal apa saja bahkan akan dilihat. Siapa yang melihat? Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Lalu kemudian amal kalian juga akan dipertanggungjawab, diaudit, dihisab kembali oleh Allah amal kita di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.